berlindung di dalam kata-kata itu. Ini dari Roh Kudus. Pendeta dia sudah siapin nih sesuatu, dia sudah siapin khotbahnya, tiba-tiba dia ubah gitu. Akhirnya jadi apa ya? Kesana kemari lah, gak ketemu itunya. Nah itu bagaimana kita meresponinya dalam hal itu, Pak. Supaya kan kedepannya kan apalagi jemaat gitu, Pak, ya. Jemaat kan jemaatnya, apalagi kan jemaat pada awam semua kan dalam hal begini kan, Pak. Nggak cuma ya aja, apalagi seperti tadi Pak Ronald nyampaikan ada orang yang berdoa, wah ini luar biasa gitu kan. Ini kan jemaat kan oh ya gitu kan. Jadi jemaat kan menerima aja, Pak, gitu ya. Karena respon kita untuk supaya ya itulah jemaat kan dapat sesuatu yang lebih benar lagi kan, Pak. Kalau kita melihat dari kasus ini ya, ada beberapa orang itu kemudian menjadikan pengurapan Roh Kudus itu sebagai legitimasi ya, sebagai alat kekuasaan untuk menyatakan bahwa dirinya diurapi Roh Kudus, dan kemudian karena sudah diurapi Roh Kudus maka semua yang dia katakan itu harus diamini gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sikap-sikap yang keliru. Ya. Dan ini adalah tugas kita ya untuk memberikan semacam edukasi dan penyadaran gitu. Bahwa Roh Kudus itu bekerja bukan seperti menghipnotis seseorang. Ya. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Eksistensinya Roh Kudus sebagai roh penolong ini, dia mendampingi, bukan menguasai seseorang. Jadi Roh Kudus itu mendampingi, memberikan inspirasi, ya, menolong, membantu, mengingatkan, menasehati. Dan orang tersebut itu memiliki hak, ya, memiliki kebebasan untuk menolak semua yang dikerjakan Roh Kudus. Mereka punya free will untuk menolak. Ya. Nah, di sisi lain ada sekelompok orang juga menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus itu lebih dari hanya sekedar sebagai roh penolong, tetapi yang menguasai, yang menghipnotis, sehingga dia bisa merasakan suara Roh Kudus itu seperti suara audible yang terdengar secara fisik di telinga mereka. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus mendiktekan kata per kata, kalimat per kalimat, lalu kemudian mereka mengucapkannya di dalam khotbah mereka. Roh Kudus tidak bekerja dengan cara seperti itu. Nah, kenapa orang memiliki pemahaman yang seperti ini tentang karya Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus? Ya karena eksegesenya salah tentang Roh Kudus. Jadi ketika eksegesenya salah, maka muncullah dogma-dogma yang salah, doktrin-doktrin yang salah, sikap-sikap di dalam melayani Tuhan yang salah. Ya ini salah satu contohnya yang seperti Pak Jimmy sampaikan tadi. Jadi gini ya, kalau saya sampaikan begini, ketika ada seseorang, misalnya saja melakukan suatu aktivitas pelayanan. Aktivitas pelayanannya itu sebenarnya tidak tepat, tapi tetap dilakukan. Terus dilakukan. Maka apa yang dia lakukan itu, seperti tadi dalam kalimat tadi, sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Bayangkan kalau seorang hamba Tuhan meyakini sesuatu itu sebagai kebenaran. Jadi apa kira-kira? Jadi pengajaran, betul enggak? Jadi doktrin. Dan itu akan diajarkan kepada jemaat. Padahal sebenarnya itu salah. Diajarkan kepada jemaat. Kok bisa diajarkan? Sudah diyakini sebagai kebenaran.
kesalahan itu. Akhirnya terciptalah kesalahan yang membudaya. Bayangkan kalau kesalahan-kesalahan itu membudaya di dalam gereja, terus gereja ini jadi apa? Gitu. Ya, salah satu tadi seperti yang disampaikan Pak Jimmy, ya, itu kesalahan yang membudaya. Salah satu contoh lagi, ya, saya mau tanya nih, kebetulan tadi juga saya sampaikan di dalam kelas teologi, masih hangat ini ya. Saya mau tanya, ketika ibadah itu dimulai dengan apa dulu? Akta liturginya itu dimulai dengan apa dulu? Worship, ya enggak? Ya, worship. Worship dulu kan? Ya, Bu Yedida? Ya. Worship. Saya tanya dulu. Saya tanya sama Bapak Ibu. Di dalam konsep liturgi Alkitabiah, pertama kali yang harus dilakukan di dalam liturgi apa dulu? Bukan worship. Worship itu ciptaan manusia. Worship di awal ibadah itu ciptaan manusia. Bukan kata Alkitab. Tetapi karena terus dilakukan, akhirnya diterima sebagai kebenaran. Yang tadinya bukan kata Alkitab, sekarang dimasukkan menjadi akta liturgi. Setiap kali liturgi gereja, mulailah dengan worship. Bayangkan itu kekeliruan yang dianggap sebagai kebenaran. Terpelihara sebagai budaya gereja. Sekarang pertanyaannya, sanggupkah kita mencabut akta liturgi worship di awal ibadah? Kita katakan kepada gereja, jangan worship. Kira-kira gereja terima enggak? Kita dibilang penyesat karena kita menolak worship di awal ibadah. Tahu enggak kenapa sampai ada worship di awal ibadah? Ada sejarahnya. Di zaman pada masa-masa gerakan karismatik melanda Indonesia, muncul presenter-presenter di mana-mana. Nah, disinilah pada waktu itu mulailah peralihan dari gereja-gereja konservatif menjadi gereja-gereja yang bernuansa karismatik. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kebanyakan masyarakat Kristen pada waktu itu hanya mengetahui lagu-lagu dari Kidung Jemaat dan sejenisnya. Nah, para hamba-hamba Tuhan karismatik melihat bahwa mereka mengalami kesulitan ketika mereka memuji-muji Tuhan, tidak ada yang tahu lagunya. Maka dimulailah dengan mengajarkan puji-pujian dan penyembahan. Lagu-lagu baru itu diajarkan sebelum ibadah mulai. Ya, jadi sebelum ibadah mulai ada perkenalan lagu-lagu baru, termasuk lagu-lagu worship. Sekaligus mereka juga worship gitu loh. Sambil worship, sambil mengajarkan lagu baru. Dan itu terjadi terus-menerus setiap kali sebelum ibadah. Akhirnya jadi kebiasaan. Sebelum melakukan segala sesuatu, worship dulu sambil belajar lagu baru. Baru kemudian setelah jemaat terkumpul, jemaat datang penuh, mulailah ibadah. Tetapi yang seperti ini lama-kelamaan membudaya dan akhirnya menjadi akta liturgi bahwa setiap kali ibadah worship dulu. Ini yang saya maksudkan kesalahan yang menjadi kebenaran. Tetapi tidak pernah ada konsep Alkitab mengatakan demikian. Dalam ilmu liturgika, tidak ada. Dalam ilmu liturgika Kristen, ibadah harus dimulai dari votum dan salam. Sebelum votum dan salam, tidak ada akta liturgi yang diakui gereja. Semua akta liturgi akan diakui sebagai ibadah dan liturgi setelah dilakukan votum dan salam. Sekarang gereja menciptakan liturginya masing-masing menurut seenak mereka, secocok mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu serta-merta
tanpa komplain menerima semua liturgi itu? Jangan salah, Habel punya liturginya, memberi persembahan. Kain melakukan liturginya. Liturgi Kain ditolak. Jadi Tuhan ingin mengatakan, jangan salah liturgi. Tapi sekarang, mau dipindah-pindah itu akta liturgi, terserah gue. Yang penting inovatif. Jemaat nggak bosan. Lu yang dipertimbangkan itu jemaat nggak bosan. Bukan apakah Tuhan berkenan menerima. Tuhan berkenan menerima, itu urusan yang kesekian. Yang penting jemaat sukacita dulu. Gile nggak? Itu loh bahayanya kalau kesalahan itu tetap dipelihara terus-menerus, dilakukan dengan konstan. Itu yang tadi saya katakan. Kesalahan itu dilakukan dengan konstan terus-menerus. Maka yang tadinya salah, maka akan menjadi dianggap benar. Kalau sudah dianggap benar, sudah menjadi doktrin gereja. Kalau sudah jadi doktrin gereja, siapa mau cabut? Orang yang akan mencabut dianggap penyesat di gereja itu. Bayangkan. Ini terjadi karena kesalahan eksegese ini. Misalnya saja ini ya, contoh di dalam Filipi 4 ayat 13. Kita lihat dulu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4 ayat 13 ini sebagai janji untuk sukses dalam segala aspek kehidupan. Ya, biasanya orang-orang menggunakan Filipi 4 ayat 13 ini supaya mendapatkan berkat kesuksesan, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Pasti sukses mengikut Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Padahal sebenarnya konteksnya, itu Paulus berbicara tentang bagaimana bertahan di dalam berbagai keadaan, baik di dalam kekurangan maupun kelimpahan. Nah, tetapi dipelintir, jadi eksegesenya salah. Bahwa mengikut Tuhan itu harus sukses. Tapi sebenarnya Paulus menekankan harus bertahan walaupun dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ya, tapi karena eksegesenya salah, ngajarnya jadi salah. Nah, itu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa bentuk kesalahan eksegese yang sering terjadi. Yang pertama adalah pembenaran opini. Itu yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika sesuatu diajarkan dari hasil eksegese yang salah, tetapi karena dianggap sebagai suatu yang benar, maka yang salah tadi itu dibenarkan oleh karena pembenaran opini. Dari pandangan pribadi dan juga dari sumber yang tidak dipercaya, itu juga akhirnya dianggap sebagai pembenaran. Contoh, seperti yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan. Ada orang yang mempersiapkan khotbah dari khotbah orang lain. Yaitu kita aja nggak tahu khotbah orang lain itu eksegesenya benar apa enggak, kita nggak tahu. Kita tinggal pakai khotbahnya dan kemudian kita khotbahkan. Kita berpikir, pokoknya kalau ada hamba Tuhan mempersiapkan khotbah, berdoa, minta tolong pimpinan Roh Kudus, persiapan khotbahnya pasti benar. Sekalipun kita sudah berdoa minta pimpinan Roh Kudus, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita persiapan khotbah, berdoa minta pimpinan Roh Kudus, tapi kalau kalau Bapak Ibu tidak punya keahlian eksegese, tafsirannya salah. Tafsirannya salah. Sekarang kita mencoba untuk mengambil satu ayat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-13, Tuhan Yesus mengatakan, ya, Aku mengirim kamu ke dunia ini. Dunia ini membenci kamu. Ya, kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke? Tahu ya ayat ini? Tahu ya? Sekarang saya mau tanya. Ayo mari Bapak Ibu,
Kira-kira setelah mendengarkan ayat ini dan sudah banyak pengkhotbah mengajarkan dari ayat ini, kira-kira ayat ini itu dikhotbahkan seperti apa? Atau yang selama ini Bapak Ibu tahu dari ayat ini itu seperti apa? Atau jangan Bapak Ibu lah, ya, nanti takut nanti ketahuan salahnya. Kata orang kalau mendengarkan khotbah seperti ini, biasanya orang itu menyampaikannya seperti apa? Lupa ya. Lupa pernah dengar khotbah ini. Masa enggak pernah tahu? Iya Pak, kalau nggak salah saya pernah dengar ya. Iya. Itu penjelasannya kayak cerdik seperti ular, itu kayak akan diambil pandangan yang seperti ketika ular mempengaruhi Hawa gitu. Jadi cerdik sedemikian rupa sehingga bisa membelokkan pikiran manusia, tetapi tulus seperti merpati gitu Pak. Oke. Nah, yang menjadi ininya di cerdik seperti ular itu Pak. Kalau tulus seperti merpatinya ya tulus kan begitu. Merpati kan melambangkan ketulusan gitu Pak. Iya. Yeah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau dari pandangan saya biasanya Pak, kalau ada cerdik seperti ular kan, jadi seperti kita jangan mau gampang tertipu lah kalau bantu orang ya, tapi kita tetap mengasihi mereka dengan tulus seperti merpati gitu Pak. Oke. Gitu. Oke. Sekarang saya ingatkan sekali lagi bahwa semua yang Bapak Ibu dengar itu disampaikan oleh pendeta yang notabene persiapannya itu diawali dengan doa minta pertolongan Roh Kudus. Oke? Ini catatan ya. Harus diingat terus ya catatan ini ya. Bahwa khotbah-khotbah yang Bapak Ibu dengar mengenai ayat ini, itu sudah didoakan dulu minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita cek sejauh mana benar, sejauh mana salah. Sekalipun sudah minta pertolongan Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunaninya, yang dikatakan dan tertulis di situ, itu bukan seperti teks bahasa Indonesia. Kalau teks bahasa Indonesia, dombanya tunggal. Diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala juga ditulis dalam bentuk tunggal. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau jamak itu selalu diulang kata-kata itu. Domba-domba, serigala-serigala. Betul enggak? Atau kalau kita enggak mau tulis lama panjang-panjang, kita tulis angka 2. Domba angka 2. Serigala angka 2. Berarti jamak. Tapi di dalam lembaga Alkitab Indonesia, dituliskan domba ke tengah-tengah serigala. Jadi, hampir seluruh pendeta selalu mempunyai konsep kalau kita berhadapan dengan iblis itu 1 lawan 1. Iya Pak ya? Saya mau tanya dulu, konsep Bapak Ibu sampai sedewasa ini mengikut Tuhan, melawan iblisnya itu 1 lawan 1 atau 1 lawan berapa? Tidak terhitung Pak, 1 lawannya Pak. Oke, tidak terhitung. Ya, tapi pada umumnya konsep masyarakat Kristen kalau melawan iblis itu 1 lawan 1. Iya Pak ya? Iya Pak. Iya, udah nggak bisa ditipu itu, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan ayat ini. Di dalam terjemah Alkitab bahasa Yunani itu dituliskan dalam bentuk jamak. Domba-domba. Ke tengah serigala-serigala. Serigala-serigalanya juga jamak. Domba-dombanya juga jamak. Apa maksudnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah mengkonsepkan mengutus seseorang ke tengah-tengah serigala sebagai seorang pribadi tunggal. Konsepnya Tuhan Yesus mengutus murid-murid ke tengah-tengah serigala itu dalam satu bentuk tim. Tim. Bersama-sama. Lebih dari satu. Perhatikan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Jadi Tuhan Yesus mengutus dalam bentuk tim. Karena itu engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu artinya
tim ini harus cerdik. Tim ini harus tulus. Bukan pribadi loh ya. Yang cerdik dan tulus itu tim. Satu kelompok. Pernah enggak kamu mendengarkan khotbah satu kelompok sebagai domba-domba dalam bentuk jamak harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Pernah dengar enggak khotbah itu? Enggak pernah. Yang disampaikan satu lawan satu. Ya enggak. Saudara berjuang melawan iblis yang jumlahnya satu. Padahal Alkitab jelas katakan kita dikeroyok oleh iblis. Tuhan Yesus tahu fakta supranatural ini. Bahwa kalau iblis datang ke orang percaya itu tidak pernah sendirian, selalu keroyok. Makanya Tuhan Yesus katakan, domba-domba, kamu nggak bisa sendirian mengalahkan iblis, mengalahkan dunia ini, mengalahkan serigala. Kamu harus ada di dalam satu tim. Dan tim ini harus cerdik dan tulus. Seperti ular dan merpati. Harusnya yang diajarkan itu seperti ini. Tapi nggak pernah kita dengar khotbah seperti ini. Ya Pak ya. Karena mereka hanya khotbah dari bahasa Indonesianya. Nggak pernah lihat bahasa Yunaninya. Nggak pernah eksegese benar. Akhirnya salah semua. Ketika mereka khotbah tentang ini, Tuhan Yesus bilang apa? Ya ampun, itu bukan maksud saya itu. Kok khotbahnya jadi gitu? Ini baru sebagian kecil ya yang saya sampaikan. Udah kelihatan salah semua, coba bayangin. Mau berapa banyak lagi yang harus saya kasih contoh yang membuka kesalahan, membuka sekian banyak kesalahan. Ya, Pak Jimmy, silakan. Iya, Pak. Jadi seakan-akan, jadi sebenarnya Tuhan punya maksud dari firman itu ya Pak ya, seperti tadi Pak Ronald sampaikan tadi ya. Jadi kan itu karena ketika kita salah mengeksegese ayat itu, akhirnya kita bawa ayat itu ya untuk keperluan kita pribadi, keperluan yaitu jemaat, nggak boleh gampang tertipu gitu ya, harus cerdik seperti ular kita. Di dunia ini kita harus cerdik seperti ular dan kita tulus seperti merpati. Akhirnya kan terjadi salah memaknai dari ayat itu sehingga ya itu seperti Pak Ronald tadi sampaikan, akhirnya melenceng jauh dari apa yang sebenarnya Tuhan bilang kamu lawan dengan tim, bentuk tim, jangan berjuang sendiri. Ya, akhirnya karena tidak pernah dinasehatkan berjuang bersama-sama dalam satu tim, akhirnya lawan sendiri-sendiri, ya kalah semua. Kalah akhirnya berdosa, menyalahkan Tuhan dan macam-macam rentetannya sudah. Ya. Oh ya, silakan Bu Nana, silakan. Maaf Kak. Jadi sebaiknya bagaimana cara kita membahasakan itu untuk mengaplikasikan ke jemaat tentang cerdik seperti ular, terus seperti merpati tadi, supaya kita nggak sampai salah ngomong gitu. Ya, kalau kita mau coba aplikasikan, artinya gini, kita di dalam berjemaat itu nggak bisa kita berjemaat sendiri, nggak bisa. Kita harus bersatu, membuat satu tim kecil lah, setidak-tidaknya satu tim kecil. Jadi kalau misalnya Bu Nana punya pergumulan, itu harus diselesaikan bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Sama-sama bergumul, saling mendoakan, berpuasa bersama-sama, memikirkan jalan keluar bersama-sama. Mana ada? Sekarang kan lu gue. Nah, itu aplikasinya. Ya itu nanti tergantung bagaimana pendeta bersama dengan penatua dan majelis mengkonsepkan strategi sebagai tim di dalam anggota jemaat itu harus seperti apa. Nah, itu penerapannya mengarah kepada penerapan praktis. Tetapi pemahaman doktrin dasarnya kita dapat bahwa Tuhan nggak pernah mengkonsepkan tulus dan cerdik itu orang per orang, nggak pernah. Konsepnya adalah sebuah tim. Berarti kita menjelaskan dulu tentang cerdik seperti ular itu seperti apa, tulus seperti merpati, lalu
pengaplikasiannya untuk kita sebagai jemaat bersama-sama gitu ya. Iya, iya. Nah, untuk cerdik seperti ular itu nanti ada eksegesinya lagi, Bu. Ular itu nanti kita mau simbolkan, mau alegorikan, melakukan pendekatan eksegese apa tentang ular. Ya, pemaknaan rohani berkaitan dengan cerdiknya ular itu seperti apa. Nah, itu ada eksegesenya sendiri. Dari eksegese tentang ular, nanti kita ambil kebenaran-kebenaran ilahinya, ya, kebenaran-kebenaran teologinya kita ambil, lalu kita terapkan, diaplikasikan secara praktis. Itu ada eksegesenya sendiri. Nanti merpati kita eksegesekan lagi dalam pendekatan hermeneutika dengan menggunakan metode simbolik misalnya. Lalu kita eksegesekan, lalu kita dapat kebenaran-kebenaran rohaninya, kita aplikasikan. Tapi waktu mengaplikasikannya di dalam sebuah tim. Begitu. Nah, nanti ketika mengeksegese tentang ular, nah ini harus hati-hati ya, karena jangan sampai kita mengarah kepada ular yang merupakan representasi iblis atau Lucifer ya. Ya, karena belum tentu yang dimaksudkan ular itu selalu dikaitkan dengan Lucifer, bukan, belum tentu ya, belum tentu. Karena kadang-kadang yang Tuhan maksudkan ular itu ya hanya seekor ular, tidak ada kaitannya dengan Lucifer dan tidak ada kaitannya dengan Kejadian pasal 3 gitu. Nah, itu harus hati-hati di dalam mengeksegesekannya. Nah, kalau mengeksegesinya misalkan kita contohnya kecerdikan ular misalkan ya. Ular itu kalau nggak diganggu nggak akan nyerang gitu ya. Kalau kita kagetin dia hanya bersiaga, tapi dia lihat situasi. Kalau misalkan ternyata dia diserang, dia juga nggak sembarang nyerang. Nggak, misalkan ternyata dilempar batu, nggak mungkin batu yang dipatuk-patuk gitu kan. Nah itu kecerdikan ular, dia pasti akan menyerang siapa yang melempar batu gitu kan Pak ya. Iya, iya. Kan seperti itu bagaimana? Nah, memang di dalam melihat sebuah kata benda di dalam Alkitab itu kita harus mengambil satu langkah hermeneutik untuk mengambil satu keputusan menggunakan metode hermeneutik apa gitu. Karena ular itu bisa dimaknai dengan berbagai macam metode hermeneutik, misalnya metode alegori. Metode alegori itu merohanikan ular, dan dalam merohanikan itu kita bisa kaitkan dengan apa saja. Tetapi kalau menggunakan metode simbol, penafsiran simbol, maka ada aturan-aturannya. Simbol itu harus ditafsirkan seperti apa, harus bagaimana. Jadi contoh ini ya, kalau kita mau menafsirkan ular dalam konteks perkataan Tuhan Yesus, kita harus cek dulu, ini ular jenis apa? Kan kita harus tanya. Kan ada banyak ratusan jenis ular. Dan setiap ular dia memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Di dalam mencari makan, dalam strateginya memangsa hewan, ya. Kan setiap ular dia punya pola hidup yang berbeda-beda antara jenis ular yang satu dengan jenis ular yang lain. Ya. Nah, setelah kita mengetahui ular seperti apa, jenis ularnya, nanti kita cek dari buku-buku teologi, ular pada waktu itu dianggap seperti apa oleh masyarakat di sekitar. Pandangan masyarakat Yahudi tentang ular itu seperti apa? Mereka menilai ular itu seperti apa? Itu kita cek. Karena kemungkinan besar pandangan masyarakat Yahudi tentang ular itulah yang juga dipakai oleh Yesus untuk menggunakan ular untuk menyampaikan makna-makna rohani. Nah, jadi kalau kita melihat ular secara umum ya, satu, ular itu dia dalam tanda petik ya, dia memiliki kebijaksanaan dan kewaspadaan terhadap bahaya. Jadi salah satu kebiasaan ular itu dia terlalu waspada terhadap bahaya yang mengancam. Nah, kalau konteks waspada ini, kita jadi ingat perkataan Tuhan Yesus Kristus waktu dia ada di Taman Getsemani.
berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu ya, itu waspada. Kemudian ular itu juga tahu kapan dia harus melakukan sesuatu, kapan dia harus diam, kapan dia harus bertindak, kapan dia harus menyerang. Itu semuanya ditata dan diperhitungkan dan dipertimbangkan sematang mungkin. Sehingga ketika ular itu bergerak, itu langsung mengenai sasaran dan tidak gagal. Kemudian ular itu juga adalah hewan yang penuh dengan strategi dan tidak mudah dipercaya oleh musuh. Lalu kemudian ular itu juga memiliki kemampuan menghindari jebakan dan bahaya dengan kecerdikannya. Nah, beberapa kebiasaan hidup ular ini ada kemungkinan bisa dijadikan simbol untuk dianalogikan dalam tema ular yang cerdik. Nah, itu salah satu teknik pendekatan hermeneutika ketika kita berbicara tentang sebuah kata benda, dalam hal ini binatang, dan secara spesifik lagi itu tentang ular. Nah, dari situ kemudian nanti kita mau mulai melihat konteks pelayanan murid-murid pada waktu itu bahayanya seperti apa. Lalu kita cari persamaan dan perbedaannya. Kehidupan ular dengan pelayanan pada waktu itu, bahayanya di mana, perlu kecerdikan yang bagaimana, dilihat persamaan dan perbedaannya, nanti dari situ kita bisa tahu bahwa ada poin-poin tertentu dalam kehidupan ular yang bisa menjadi analogi supaya seorang pelayan Tuhan itu menjadi cerdik di dalam situasi keadaan yang sulit ketika mereka diutus oleh Yesus. Jadi ya Pak, izin Pak. Ya. Jadi saya coba menerima ini bisa jadi dua bahan khotbah ya Pak ya, antara misalnya antara domba dan serigala, sapi dan ular itu Pak ya. Kalau saya bisa mengembangkan. Sebenarnya bukan dua Pak, tetapi ini satu kesatuan, karena kecerdikan dan ketulusan itu nanti akan dipakai ketika domba ini dia berada di tengah-tengah serigala. Gitu. Jadi ketika kita diutus di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif, maka kita dapat menggunakan strategi ular dan ketulusan merpati untuk kita bisa survive dalam melayani Tuhan. Kalau misalnya, boleh enggak Pak ini saya pisah? Jangan. Karena mereka menjadi satu kesatuan di dalam satu sintaks, ya, satu kalimat itu dia menjadi satu kesatuan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Itu tidak terpisah. Ya kecuali kalau nanti di dalam struktur bahasa Yunaninya ada konyugasi subordinatif. Kalau konyugasi subordinatif antara ular dan merpati dan domba dan serigala, nah itu bisa terpisah. Bisa terpisah pembahasannya. Kalau di dalam struktur tata bahasanya itu ada terjadi konyugasi subordinatif. Tapi kalau ini antara induk kalimat dan anak kalimat, itu satu kesatuan Pak, tidak boleh dipisah. Jadi di samping kita melihat secara logika kita, tapi kita juga harus cek ya diagram tata bahasa Yunaninya, struktur kalimat dalam diagram tata bahasa Yunani itu dia berada di dalam dua kalimat yang terpisah subordinatif, ataukah dia terhubung antara induk kalimat dengan anak kalimat, ataukah dia adalah dua kalimat yang berada di dalam konyugasi koordinatif. Nah, itu beda-beda itu cara nafsirnya nanti. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan dengan menggunakan studi gramatikal, diagram tata bahasa Yunani. Banyak orang salah khotbah karena tidak meneliti diagram tata bahasa Yunani. Nanti saya kasih contoh nanti pas kita bahas itu nanti.